Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian berjumpa lagi bersama Ibu. Kita akan belajar tentang tema 2 mengenai persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA materi tentang adaptasi tumbuhan. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri. Diharapkan setelah belajar materi ini kalian bisa menguasai kompetensi tersebut ya. Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar mereka dapat bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Nah, habitat setiap tumbuhan ini berbeda. Oleh karenanya, mereka mempunyai adaptasi masing-masing. Karena tumbuhan memiliki habitat yang berbeda, sudah pasti adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut akan berbeda. Berikut ini adalah adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Kedua, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau basah. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Selanjutnya, ada adaptasi tumbuhan di daerah miskin nitrogen. Yang kelima, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Sekarang kita bahas satu persatu adaptasi tersebut ya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tanaman ini disebut dengan tanaman xerofit. Ciri tumbuhannya akarnya sangat panjang karena untuk mencari air di daerah panas. Berikutnya daunnya kecil berbentuk duri. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Selain itu batangnya tebal dan berlapis lilin. Fungsinya adalah untuk menyimpan air. Contoh tanamannya yaitu yang pertama kaktus, yang kedua adalah lili gurun, ketiga ada setawar, keempat adalah pohon korma, kelima adalah lidah buaya, dan tentunya masih banyak lagi tanaman yang lainnya. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tanaman ini disebut tanaman hidrofit. Ciri tumbuhannya akarnya serabut yang berfungsi agar tanaman tersebut tidak hanyut terbawa air. Yang kedua adalah daunnya lebar, berfungsi untuk memperbanyak penguapan sehingga daunnya tidak busuk. Yang ketiga yaitu batangnya berongga yang berfungsi untuk membuat tanaman mengapung di atas air. Contoh tanamannya yaitu eceng gondok, teratai, dan bunga lotus. Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Tanaman ini disebut tanaman higrofit. Ciri tumbuhannya hidup di daerah yang lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Contoh tanamannya yaitu tanaman paku-pakuan, begonia, dan tanaman lumut. Selanjutnya, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tanaman ini menyesuaikan diri dengan memakan serangga, kemudian mencerna serangga tersebut sebagai sumber nitrogen. Contoh tanamannya yaitu bunga Venus dan kantong semar. Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tanaman ini disebut halofit. Cirinya memiliki akar napas, yaitu akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah, berfungsi untuk mencari oksigen.
Permukaannya licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Contoh tanamannya yaitu tanaman bakau yang dapat kalian jumpai di daerah-daerah rawa atau pinggir pantai. Mengingat tumbuhan yang tidak dapat berpindah tempat, tentunya mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih caranya tumbuhan melindungi diri mereka sendiri? Tentunya dengan melakukan adaptasi pada bentuk tubuhnya. Berikut ini adalah adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Contohnya ada bunga mawar, tumbuhan rotan, dan buah durian. Mawar dan tumbuhan rotan memiliki duri pada batangnya, sedangkan buah durian memiliki duri pada kulit buahnya. Yang kedua, memiliki rambut halus. Contohnya pada tanaman bambu, jagung, dan tebu. Fungsi dari rambut halus ini adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Contohnya pada tanaman nanas, lidah buaya, dan kaktus. Fungsi daun yang tajam ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat yaitu menghasilkan racun. Contohnya pada tanaman jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga sama mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, dan halusinasi. Jadi, hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut ya. Yang kelima, menghasilkan getah. Contohnya yaitu pada tanaman sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka. Jika hewan menempel pada getah tubuh tumbuhan tersebut, maka hewan pemangsa tersebut akan sulit bergerak. Nah, itulah adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, anak-anak, itulah materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.